Di kapan tuh? Kauna bukan? Apa siapa, Cok? Loh, mereng kita mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ismawati, Sarjana Pendidikan selaku Direktur Utama, Bapak Muhammad Nur Fatih, Sarjana Manajemen selaku Wakil Direktur, Ibu Isnaini Rizka, Sarjana Manajemen selaku Sekretaris Perusahaan, dan seluruh jajaran dan staf yang hadir pada rapat hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Esa, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan rapat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan rapat strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Hadirin yang saya hormati, sebelum masuki acara inti, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa menjadi. Baik, hadirin yang saya hormati, berikut agenda pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan Direktur Utama. Yang kedua, pemaparan kondisi pasar oleh Wakil Direktur. Yang ketiga, presentasi dari Wakil Direktur dan Sekretaris Perusahaan. Yang keempat, diskusi antar divisi. Yang kelima, penyampaian usulan rapat, dan yang terakhir penutup. Baik, ini agenda pertama yaitu sambutan dari Direktur Utama Ibu Isna, Sarjana Pendidikan. Beliau akan dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas bagaimana perusahaan bisa menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Setiap divisi saya harap dapat memberikan pandangan dan masukannya secara masing-masing. Kita mulai rapat ini sebagai forum terbuka untuk bertukar pikiran. Terima kasih kepada Ibu Ismawati atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke agenda kedua yaitu pemaparan kondisi pasar oleh Wakil Direktur Bapak Fatih, Sarjana Manajemen. Waktu dan tempat kami bersama. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menggunakan kondisi pasar terbaru. Berdasarkan analisis, ada beberapa poin penting. Yang pertama, pemerintah menawarkan harga lebih murah untuk menarik konsumen. Yang kedua, tren digital dan belanja online semakin meningkat. Dan yang ketiga, konsumen semakin kritis menuntut produk yang praktis, ramah lingkungan, dan inovatif. Dan yang keempat, brand kompetitor lebih kuat dan memanfaatkan media sosial dan influencer. Dengan situasi ini jelas, kita tidak bisa mengandalkan strategi lama. Kita perlu mengutamakan inovasi, efisiensi, dan penguatan brand. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fatih atas pemaparan kondisi pasar yang sangat jelas dan lengkap. Selanjutnya kita masuk ke agenda ketiga yaitu presentasi. Kepada Ibu Ismail Rizka, Sarjana Manajemen selaku Sekretaris Perusahaan, kami persilakan untuk menyampaikan presentasi. Kondisi pasar dan persaingan. Yang pertama, tren industri semakin mengarah ke arah digitalisasi, seperti e-commerce, media sosial marketing, dan eco-friendly seperti kemasan ramah lingkungan. Yang kedua, persaingan semakin ketat dengan hadirnya pemain baru yang menawarkan harga yang lebih murah. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Pasar saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Konsumen lebih cerdas dalam memilih produk. Mereka tidak hanya melihat dari segi harga, tetapi kualitas, citra merek, dan aspek berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan hal ini menjadi tantangan besar, namun menjadi peluang jika perusahaan dapat cepat beradaptasi. Kinerja perusahaan.
Menurut data terkini, perusahaan kita terdapat pada 18,4% dan pesaing A terdapat pada 40,8% dan pesaing B terdapat pada 25,5% dan 15,3% lainnya adalah pesaing-pesaing lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan kita memiliki posisi yang cukup stabil, tetapi terdapat jarak yang sangat signifikan untuk menjadi pemimpin pasar. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah, khususnya dalam menjaga loyalitas konsumen yang sudah ada, serta dengan memanfaatkan digital marketing dan inovasi produk yang lebih kompetitif. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rizka atas materi yang sangat jelas. Berikutnya, mari kita simak presentasi materi rapat yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi selaku Wakil Direktur Kemudian Hati Foundation. Tantangan utama yang dihadapi perusahaan. Analisis menunjukkan 4 tantangan utama perusahaan saat ini, yaitu persaingan harga di angka 30%, perubahan teknologi di angka 25%, konsumen yang semakin kritis di angka 25%, serta tekanan biaya produksi di angka 20%. Keempat faktor ini saling berkaitan dan berhubungan langsung pada daya saing perusahaan. Oleh karena itu, strategi ke depan perusahaan harus mampu menjaga harga tetap kompetitif, mempercepat adaptasi digital, meningkatkan kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta memberikan daya secara efisiensi. Dalam keseimbangan tersebut, perusahaan dapat mempertahankan stabilitas sekaligus mempertahankan posisinya di pasar. Ada fokus strategi. Perusahaan saat ini memiliki 4 area strategi. Yang pertama, peningkatan digital marketing. Yang kedua, efisiensi biaya produksi. Yang ketiga, inovasi produk ramah lingkungan. Dan yang keempat, kekuatan layanan pelanggan. Dan selanjutnya, fokus strategi tersebut akan didiskusikan secara lebih rinci oleh tim-timnya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, ketiga materi sudah dipaparkan dengan baik. Berikutnya kita akan memulai sesi diskusi mengenai bagaimana langsung yang ada di perusahaan. Diskusi ini akan dipandu langsung oleh Ibu Isna selaku Direktur kepada beliau kami persilakan. Baik, kita diskusikan tentang strategi yang sudah ditentukan. Saya ingin diskusi ini terbuka. Jadi silakan kalau ada yang setuju atau tidak setuju. Kita mulai dari digital marketing. Ibu Maula, bagaimana pandangan Anda? Menurut saya, yang penting itu yang pertama, karena teman-teman sudah masuk ke media sosial. Kalau kita tidak beragam anggaran untuk kampanye digital, kita akan keluar. Tapi menambah anggaran berarti menambah biaya, padahal kita sudah ditekan dari sisi produksi. Jika terlalu fokus ke digital, keuangan kita bisa goyah. Kalau kita tidak berinvestasi di digital marketing, kita tidak akan terjual dan produksi efisiensi sekalipun tidak akan ada gunanya jika produk kita tidak terjual. Baik, ada dua sisi yang perlu dipertimbangkan. Kita lanjut ke efisiensi, biaya produksi. Ibu Laini, bagaimana pendapatmu? Kita bisa mengatakan biaya organisasi, tapi ini bukan biaya awal. Kalau semua fokus ke efisiensi, bagaimana dengan inovasi? Kita butuh anggaran riset untuk produk ramah lingkungan. Jangan sampai terlalu hemat, tetapi kehilangan peluang jangka panjang. Saya tidak menolak inovasi dari bawah, tapi kalau biaya ini tidak ditekan dari awal, kita kan bisa lebih duluan sebelum semua berinovasi. Jadi kita harus prioritaskan efisiensi sambil mengatur ruang inovasi ke depannya. Baik, sekarang inovasi produk ramah lingkungan. Ibu Marwa, silahkan. Konsumen semakin kritis, mereka peduli dengan lingkungan. Kalau kita tidak bergerak ke arah produk ramah lingkungan, kita akan kehilangan pasar. Ini efisiensi jangka panjang. Masalahnya, inovasi mahal.
biaya naik, apakah realistis kita masih beralih ke produk hijau? Saya setuju dengan pendapat Ibu Marwa. Banyak saat ini konsumen rela membayar tinggi hanya karena produk hijau. Jadi meskipun kita melakukan biaya tinggi sekalipun, kita akan bisa mendapatkan margin yang lebih besar. Baik, terakhir, bagaimana dengan masalah penguatan layanan pelanggan? Ibu Rizka, silahkan. Banyak pelanggan yang mengeluhkan karena keterlambatannya respon dari tim kita. Oleh karena itu, jika tidak diperkuat, maka kita akan kehilangan konsumen yang pindah ke kompetitor. Menurut saya, itu sama halnya penting dengan digital marketing. Saya setuju dengan itu. Memang penting Ibu Rizka, tapi kalau kita terlalu fokus ke layanan, jangan sampai produksi terganggu. Barang yang terlambat dikit akan membuat pelayan kecewa meskipun pelayanannya cepat. Justru itu Ibu lagi. Layanan yang baik, misalnya komunikasi cepat tentang keterlambatan atau update status pesanan, bisa menjaga kualitas pelanggan. Meski produksi sedikit tertunda, konsumen lebih menghargai informasi dan transparansi. Baik, intinya layanan pelanggan harus ditingkatkan, tapi tetap sinkron dalam kapasitas produksi. Diskusi ini sangat baik, ada perbedaan pandangan, tapi yang membuat strategi kita lebih tajam. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka dan seluruh peserta rapat atas diskusinya yang sangat aktif dan penuh masukan yang berguna. Hadirin yang saya hormati, untuk melengkapi hasil diskusi kami, mari kita dengarkan pembacaan aturan rapat oleh Ibu Rizka, Sarjana Manajemen selaku Sekretaris Perusahaan. Kepada beliau kami persilakan. Saya minta Bu Kesha untuk memberikan catatan rapat kepada Ibu Rizka untuk dibacakan. Baik Ibu Rizka, catatan rapat akan saya serahkan kepada Ibu Rizka. Baik, catatan rapat sudah saya serahkan kepada Ibu Rizka untuk dibacakan. Saya akan menjelaskan pokok pembahasan. Pembahasan strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar meliputi yang pertama, peningkatan digital marketing, yang kedua, efisiensi biaya produksi, yang ketiga, inovasi produk ramah lingkungan, yang keempat, penguatan layanan pelanggan. Hasil pembahasan digital marketing. Jika digital marketing perlu ditingkatkan, walaupun terdapat perdebatan mengenai anggaran. Disepakati bahwa promosi digital tetap harus diprioritaskan agar tidak terhindar dari kompetitor. Efisiensi biaya produksi. Efisiensi biaya produksi penting dilakukan terutama melalui namun harus tetap investasi jangka panjang yang potensial. Walaupun membutuhkan biaya besar, konsumen saat ini bersedia membayar lebih untuk produk yang lebih ramah lingkungan. Penguatan layanan pelanggan. Layanan pelanggan wajib diperkuat, khususnya dalam hal respon cepat dan transparansi. Hal ini penting untuk menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan kuat. Kesimpulan rapat. Yang pertama, digital marketing ditingkatkan meski anggaran masih menjadi perdebatan. Yang kedua, efisiensi biaya produksi dijalankan dengan tetap memberi ruang bagi inovasi. Yang ketiga, inovasi ramah lingkungan ditetapkan sebagai investasi strategis jangka panjang. Yang terakhir, layanan pelanggan diperkuat terutama dalam respon cepat dan transparansi. Terima kasih Bu Rizka atas rangkuman yang jelas. Dengan kesimpulan ini, saya harap seluruh tim dapat memastikan setiap strategi harus dijalankan dengan efektif. Untuk rapat hari ini, saya nyatakan selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka atas penyampaian aturan rapat serta Ibu Isna atas unjuk sekaligus pandangan yang telah diberikan. Dengan demikian, berakhirlah sudah rapat strategi perusahaan kita pada hari ini. Semoga hasil rapat dapat menjadi landasan yang kuat dalam